Dari 25 kasus yang diamankan, kurang lebih barang bukti yang berhasil disita oleh para penyidik untuk diproses menjadi proses penyidikan lebih lanjut, kurang lebih adalah sebagai berikut. Sabu seberat 43,91 gram, kemudian ganja 1017,47 gram, kemudian sinte 282,72 gram, dan OKT atau obat keras tertentu yang diamankan sebanyak 15.378 butir OKT. Dari 25 kasus dan 31 tersangka, klasifikasi dari beberapa perkara kasusnya adalah sebagai berikut. Perkara kasus sabu 6 kasus dengan 8 tersangka, kasus ganja 5 kasus dengan 6 tersangka, kasus tembakau sintetis 10 kasus dengan 12 tersangka, dan kasus psikotropika dan OKT 4 kasus dengan 5 tersangka. 30 tersangka tersebut saat ini diproses penyidikan lebih lanjut di Satres Narkoba Polres Cimahi terkait dengan pasal pengenaannya adalah sebagai berikut, yaitu terkait dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 2, pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan juga pasal 435 Jo pasal 138 ayat 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang mana dalam perkenaan pasal tersebut ancamannya adalah minimal 4 tahun atau maksimal 20 tahun pidana penjara. Dari 25 kasus yang berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi, terdapat beberapa kasus menonjol yang perlu kami sampaikan. Kurang lebih ada 3 perkara kasus menonjol yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, terhadap tersangka EC dan FH. Terhadap tersangka EC dan FH, di mana kedua tersangka ini berhasil diamankan di Lembang, Bandung Barat terkait dengan kepemilikan ganja seberat 1 kilo. Terkait dengan kepemilikan ganja seberat 1 kilo yang berhasil diamankan di daerah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang mana yang bersangkutan bekerja sebagai buruh harian lepas dan sudah beroperasi selama 3 bulan. Kemudian yang kedua, terkait dengan tersangka inisial AW, yang mana tersangka diamankan di daerah Cikalong Wetan atau Cikawet, Kabupaten Bandung Barat, terkait dengan kepemilikan OKT atau obat keras tertentu sebanyak 1.715 butir OKT, yang mana setelah hasil pengembangan itu berhasil dikembangkan sampai dengan angka 15.000 butir OKT, yang mana sekarang barang bukti tersebut ada di hadapan rekan-rekan seluruhnya. Yang ketiga, terkait dengan 4 tersangka yang diamankan. Oh, pada terbang ya? Awas, barang bukti ya. Tangan. Sebentar. Yang ketiga, kasus yang menonjol yang perlu kami sampaikan, yaitu terkait dengan 4 tersangka yang diamankan dengan inisial DSK, kemudian dengan inisial Koclak, dan kemudian dengan inisial Bojes, dan dengan inisial alias KK. 4 tersangka diamankan terkait dengan kepemilikan 11,79 gram sabu yang dimiliki oleh tersangka DSK dan Koclak, di mana 2 tersangka tersebut termasuk residivis dengan kasus yang sama, dan kemudian kepemilikan terhadap 78 gram narkotika jenis tembakau sintetis terhadap tersangka Bojes dan KK, yang mana 4 tersangka tersebut diamankan dan ternyata
Empat tersangka tersebut aktif di dalam salah satu organisasi geng motor yang saat ini atribut-atributnya berhasil kami amankan. Dan juga pada saat penggeledahan di rumah tersangka berhasil ditemukan beberapa sajam yang ada di dalam rumahnya. Ada 2 sajam yang saat ini masih dilakukan pengembangan oleh Satreskrim Polres Cimahi terkait dengan kaitan TKP apakah 170 ataupun penganiayaan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Silakan rekan-rekan yang mau ditanyakan. Dan ini mengenai yang obat-obatan ini pabrikan rumahan atau gimana nih proses bisa rapi gini kalau dilihat dari kemasannya ini gimana? Baik, jadi perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka nomor itu mana? Kertasnya mana? Langsung dilipat. Terhadap tersangka AW yang berhasil diamankan di daerah Cikawet, itu awalnya ditemukan 1.700, yang mana setelah hasil pengembangan ada kurang lebih 15.000 butir yang berhasil diamankan dan sekarang ada. Nah, terhadap tersangka ini dia mendapatkan kiriman yang mana pengirimnya saat ini masih dilakukan pengembangan terhadap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Seperti itu. Baik, jadi sampai saat ini hasil full bucket yang kami dapatkan bahwa selain terhadap masyarakat sekitar yang ada di Cikawet, sasaran yang paling mudah untuk menjual adalah para pelajar. Oke? Mau tanya? Tanya tersangka? Tanya tersangka? Ganja mana ganja? 1 kilo. Masa ke ibu-ibu kok. Coba yang Erik mana Erik? Erik mana? Kamu berarti Ferry. Coba. Kamu dapat ganja 1 kilo. Rencananya mau itu dipecah-pecah terus dijualnya ke siapa? Ini titipan dari ini, Pak. Titipan dari kamu Erik? Dari Ferry? Dari Ferry? teman saya bayaran utang, Pak, itu. Hah? Bayar utang tadinya. Orang bayar utang pakai ganja? Iya, titip dulu. Makanya bingung mau Nah dikembalikan. ini, orang bayar hutang pakai ganja. Jadi dia dibayar hutangnya pakai ganja 1 kilo. 10 tahun, Pak. 10 tahun? Iya. Nah terus rencananya mau diapain itu ganja? Ya, Dijualnya? makanya dibantu jual ke Bantu jual. Berapa dijualnya itu kalau 1 bata gitu, salah 1 kilo gitu? kemarin baru 150, Pak. 150 kejualnya? Iya. Didapat dari siapa? Dari teman lama, Pak. Dari teman lama. Teman kerja lama. Kamu kerja apa? Dulu di hotel, Pak. Dulu di hotel. Sekarang sudah nggak kerja? Kemarin terakhir supir, Pak. Terakhir supir. Ini kamu kerja apa? Saya nganggur, Pak. Nganggur? Di paket. Terakhir di paket. Kalau dibantu jualan, kamu dapat duit berapa? Dapat upah berapa? Bantu barangnya jualin? Belum jual saya, Pak. Ini udah dijual 150? Iya. Baru jual ke sini? Ke teman saya, Pak. Oh, ketitipan? Oh, kamu ya? Ketitipan? Ya, mau tanya kan? Suwe.